194. Mengalah demi teman. Sudah 2 hari setelah kepulangan Anidia dari rumah sakit. Sekarang kondisinya sudah mulai membaik. Apalagi Alvano selalu berada di dekatnya. Bahkan Alvano tidak ke kantor sudah beberapa hari ini. Apa hari ini kamu gak ke kantor lagi? Tanya Anidia saat melihat suaminya sudah menggunakan pakaian biasa. Aku mau berenang, baby. Mau ikut? Anidia mengangguk. Tapi aku temani aja ya. Nggak ikut mandi. Alvano mengguk dan langsung menggendong istrinya menuju kolam renang. Sayang, aku bisa jalan sendiri. Turunin aku, nanti ada yang lihat. Alvano tidak mendengar perkataan istrinya. Dia tetap melangkah ke kolam. Aku nggak ikut berenang, Al. Lenyek Anidia saat melihat sang suami mendekat ke arah kolam renang. Sayang, aku benar-benar nggak mau. Anidia berteriak keras karena Alvano langsung melompat ke dalam kolam tanpa mendengar perkataan istrinya. Relax, baby. Tarik nafas dan hembuskan. Keke Alvano saat melihat istrinya panik setengah mati. Kamu bercandanya nggak lucu, ucap Anidia kesel. Tapi jarang-jarang lo aku bercanda. Di luar sana banyak sekali orang yang ingin melihat seorang Alvano bercanda seperti ini. Jadi aku harus bangga karena menjadi orang pertama yang melihat tingkah laku suami tampanku ini. Tentu dong, baby. Kamu wanita pertama yang mendapatkan perhatian khusus dari suamimu ini. Kau juga akan melakukan hal yang sama pada istrimu, meski istri kamu bukan aku. Wajah Alvano langsung berubah masam saat mendengar perkataan istrinya. Jangan pernah berkata seperti itu, baby. Aku menolak istri selain kamu, baby. Kalau misalnya aku nggak bertemu dengan kamu, maka aku tidak akan menikah seumur hidupku. Sejak kapan suamiku ini pandai bergombal? Pasti ini semua ajarannya petir, kan? Enggak dong, sayang. Semenjak aku bertemu dengan istriku ini, aku jadi pandai dalam segala hal, termasuk yang ini. Alvano langsung menyerang bibir Anidia tanpa basa-basi. Auntie, Mami di mana? Kok belum turun? Tanya Vira saat mereka sudah tiba di meja makan. Ya, tumben Mami telat bangunnya. Lanjut Xavier. Mungkin Mami masih lelah, sayang. Kalian makan duluan aja ya. Terus Mami gimana? Biar Bibi yang anterin ke kamar Mami kalian nanti ya. Sekarang waktunya sarapan dulu. Ucap Bianti yang udah menyiapkan sarapan untuk si kembar. Sementara di luar sana, Samuel sedang memantau rumah yang terlihat sepi dari luar. Hari ini dia harus bisa membawa Mia ke markas Alvano. Apa benar wanita itu ada di dalam? Tanya bawahan Alvano memastikan. Kita akan segera bergerak untuk memastikannya. Samuel dan pengawal Alvano langsung mengepung rumah besar tersebut. Sementara di dalam, Mia sudah beberapa hari lari dari anak buah Alvano. Tapi hari ini sepertinya keberuntungan sedang tidak berpihak padanya. Buktinya sekarang dia melihat ada orang-orang Alvano yang sedang mengawasinya dari kejauhan. Mereka sudah tahu keberadaan kamu, Hani. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun. Pergilah dari belakang jika masih sempat. Sebelum mereka semua menemukan kamu, nanti aku akan menyuruh anak buahku untuk menunggu di sebelah hutan. Mia mengangguk. Makasih, Jor. Mia segera berlari dari arah belakang. Tapi saat melihat dari kejauhan, dia melihat ada banyak sekali orang yang sudah melihat ke arahnya. Sial! Mereka sudah berada di sini! Mia masuk kembali ke dalam rumah untuk mencari cara lain. Di salah satu hotel mewah, seorang laki-laki sedang menghadap ke depan jendela dengan tatapan dinginnya. Kenapa kau yang selalu mendapatkan wanita yang aku inginkan, Al? Sejak sekolah dulu kaulah yang akan dipilih oleh perempuan. Dan kali ini juga sama. Revan tersenyum sambil mengingat wajah Anidia yang terlihat begitu cantik dan imut. Tapi kali ini aku akui kamu beruntung. Dia pasti wanita yang sangat baik, makanya kau menikahinya. Karena aku sangat tahu kau, Alvano. Kau tidak akan menikah dengan perempuan sembarangan. Apalagi untuk melahirkan anak-anak kau. Gumam Revan sambil tersenyum. Aku harus ngalah lagi, Al. Semoga aku bisa mendapatkan pasangan seperti Anidia. Revan segera masuk ke dalam untuk mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang.
Di kolam renang, saat sedang asyik bermesraan bersama sang istri, Alvano dikejutkan dengan kedatangan kedua bocah yang sudah lengkap dengan perlengkapan mandinya. Di belakangnya ada petir yang juga ikut membawa perlengkapannya. Daddy, Mami, Viela mau ikut berenang. Teriak Viva yang membawa bebek berenangnya. Aku juga Dad, mereka berdua sudah siap mandi, dan petir langsung membantu mereka untuk turun. Berhentilah berbuat mesum, Al. Jangan sampai Fir melihat dan mewarisi sifat dedinya. Ejek petir yang sudah ikut masuk ke dalam air. Dasar penganggu, umpat Alvano dengan suara kecil. Mami, ajari kita berenang ya? Ani dia hendak menjawab. Tapi Alvano sudah terlebih dahulu menjawabnya. Kalian diajari paman petir aja ya sayang. Mami sudah kedinginan. Sejak tadi Mami berenang. Ani dia menatap ke arah suaminya dengan tatapan mata yang menyeramkan. Enggak seru dong, Mam, ucap Vira kecewa. Enggak kok sayang. Mami masih ingin berenang. Ayo kita berenang lagi. Vira langsung tersenyum bahagia setelah mendengar perkataan maminya. Alvano yang merasa diabaikan oleh istrinya langsung mendekat ke arah putranya. Jordan yang sedang bersantai dengan keluarga kecilnya mendapatkan kabar dari Samuel kalau Mia berhasil mereka bawa ke markas. Baiklah, aku akan memberitahu Alvano. Kami akan segera ke sana. Jordan yang sedang melihat putranya melukis langsung berpamitan untuk mengatakan hal penting yang Alvano ingin dengar ini. Di lain sisi, Shirley sedang bertengkar dengan suaminya karena memaksanya untuk meminjam uang kepada Anidia. Apa salahnya sih bantu suami untuk modal usaha? Kan kalau nanti suami kamu sukses, dia juga bakal balikin uang kakak kamu itu. Ucap mertua Shirley yang terlihat begitu galak kepada Shirley. Tapi Ma, aku sama Kak Anidia benar-benar gak sedekat itu. Kami baru saja bertemu beberapa tahun yang lalu, dan hubungan kami juga baru baik. Mana mungkin aku berani pinjam uang padanya? Jelas Shirley yang merasa dipojokkan oleh keluarga suaminya. Kamu coba aja dulu, kan uang segitu tidak ada artinya bagi mereka. Cuma 500 juta aja kok pelit. Cuma, Mama pikir 500 juta itu sedikit apa. Shirley hanya bisa membatin. Tidak mungkin juga dia mengatakan itu semua. Sekarang kau harus ke rumahnya kakak kamu itu. Bawa oleh-oleh untuk anak mereka. Setelah duduk dan berbicara sedikit barulah kau pinjam uangnya. Pokoknya Mama gak mau tahu. Aku gak bisa ikut menemani kamu sayang. Biar sopir aja yang anterin ya. Kamu tenang aja. Setelah aku sukses aku akan segera mengembalikan uang mereka. Shirley hanya bisa mengangguk meski dia tidak berani hanya untuk sekedar ke sana. Sekarang kau siap-siap. Jangan lupa bawa mereka oleh-oleh agar kakak kamu itu sayang sama kamu. Setelah mengatakan itu mertua Shirley segera pergi dari sana. Sementara Shirley mau nggak mau harus tetap pergi, meski nanti dia tidak berani hanya untuk sekedar basa-basi pada Anidia. Apa aku telepon aja Mama? Biar Mama yang pinjam uang itu. Shirley nggak tahu harus menelpon mamanya atau tidak. Tapi sungguh dia masih sangat canggung saat berada di dekat Anidia. Apalagi saat mengingat tentang perbuatannya dulu. Ke-195, pemanasan untuk Mia. Malam ini Alvano sedang berada di markas penyiksaan. Dia berdiri menatap ke arah wanita yang sebelumnya belum pernah dia lihat. Aku melakukan itu semua demi mendapatkan kamu, Alvano. Sudah sejak lama aku jatuh cinta sama kamu. Tapi kau selalu mengabaikan aku. Ungkap Mia penuh percaya diri. Sebelum Anidia datang, aku yang terlebih dahulu mengenal kamu. Aku yang selalu memperhatikan kamu. Alvano tersenyum mendengar ungkapan dari Mia. Apa kau pikir kau pantas menjadi istri dan ibu dari anak-anakku? Mia mendongak ke wajah Alvano. Lalu apa Anidia pantas? Bukan menjawab, dia malah berani menanyakan pertanyaan yang membuat Alvano tersenyum smirk. Apa aku harus ganti istri? Mia sedikit tersenyum mendengar perkataan Alvano. Kau tidak perlu takut, Alvano. Aku akan sayang sama kedua anakmu. Aku bakal anggap mereka seperti anak kandungku sendiri. Lalu istriku. Alvano menarik kursi dan duduk di hadapan Mia. Kau bisa tetap menjadikannya istri pertamamu, tapi tempatkan dia di tempat yang berbeda.
Hahaha, Mia bergidik ngeri saat melihat Alvano tertawa seperti iblis yang sedang kesurupan. Apa aku harus memungut sampah dan meninggalkan berlian yang begitu berharga? Aku tidak menyuruhmu untuk meninggalkannya. Aku hanya suruh memindahkannya. Dengar ya Jalang, aku sama sekali tidak minat pada jalang murahan seperti kau. Mia meringis saat tangan Alvano menjambak rambutnya dengan begitu kuat. Aku bisa memuaskanmu lebih dari Anidia itu, teriak Mia nggak terima. Sudah sangat banyak jalang-jalang di luar sana yang mengatakan hal yang sama seperti itu. Dan kah tahu? Alvano mendekat ke arah Mia. Istriku jauh lebih hebat dibandingkan dengan jalang-jalang di luar sana. Mia tidak terima Alvano membelah Anidia di hadapannya. Aku mohon lepaskan aku Alvano. Aku akan melakukan apapun yang kamu suruh. Bahkan jika kau akan menjadikanku budak seksmu akan aku terima. Cio, baiklah kalau kau sangat haus akan itu. Alvano bangun dari sana dan membisikkan sesuatu pada petir. Apa kau tidak ingin melihatnya? Tanya petir saat melihat Alvano hendak keluar dari sana. Aku tidak berminat. Alvano segera keluar dari sana diikuti oleh Jordan di belakangnya. Sementara petir langsung menyuruh beberapa bodyguard yang bertubuh kekar untuk memuaskan jalang yang sudah sangat kehausan akan belayan. Apa 5 orang cukup? Mia terbelalak saat melihat 5 pria berbadan kekar sedang menatap ke arahnya dengan tatapan penuh minat. Jangan pernah menyentuh aku bajingan, teriak Mia marah. Lakukan tugas kalian seperti biasanya. Lanjutkan sampai kalian puas meski dia sudah tak sadarkan diri. Setelah mengatakan itu petir segera meninggalkan tempat tersebut. Alvano dan Jordan sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat, di mana dia dan beberapa orang yang sudah merencanakan sesuatu. Di lain tempat, pria yang menjadi kekasih Mia sedang duduk tanpa harus berbuat apapun. Dia dibebaskan oleh Samuel karena sama sekali tidak terlibat dalam kasus yang dilakukan oleh Mia. Apa aku harus mengatakan semua ini pada ayahnya Mia? Pria tersebut bingung harus melakukan apa. Dia tidak mungkin bisa melawan Alvano. Apalagi dia sama sekali tidak punya kuasa. Aku harus ke rumahnya. Mungkin ayah Mia mau menolong putrinya. Pria tersebut segera meninggalkan rumahnya menuju kediaman Mia. Di apartemen Rosa, Shirley sedang mengatakan semua yang terjadi padanya. Rencana awal ingin meminjam uang kepada Anidia. Tapi akhirnya malah tiba di apartemen untuk curhat dengan kedua orang tuanya. Apa aku harus membantahnya? Tanya Shirley meminta pendapat. Kau cukup mengatakan kalau kakakmu tidak memiliki uang sebanyak itu. Dia tidak akan percaya, Ma. Mana mungkin mereka nggak punya uang segitu. Papa juga tidak bisa bantu sayang. Kamu tahu sendiri kan kalau Papa juga memiliki pinjaman di bank? Iya, Pa. Sebenarnya aku tidak ingin menyusahkan kalian. Tapi mau bagaimana lagi? Ibu dan suamiku terus saja memaksa untuk datang ke tempat Anidia untuk meminjam uang. Malam ini kamu tidur di sini aja ya. Besok kita pikirkan caranya bagaimana kita bisa mendapatkan uangnya. Shirley mengangguk, dia langsung masuk ke dalam kamarnya yang ada di apartemen tersebut. Aku curiga kalau suaminya hanya ingin memanfaatkan putri kita, Pak. Ucap Rosa merasa ada yang aneh. Ya, aku juga merasakan hal yang sama. Apa yang harus kita lakukan kalau benar dengan dugaan kita, Pak? Kau harus mengatakan pada Anidia dan Alvano supaya mereka bisa membantu putri kita. Rosa mengangguk. Benar perkataan suaminya. Hanya keluarga Anidia yang bisa membantu Shirley. Sementara di tempat yang berbeda, Alvano sedang bertemu dengan Revan. Mereka bertiga berada di sebuah klub malam milik Alvano. Jadi apa kemarin kau bertemu dengan wanita pujaan hatimu itu? Revan yang mendengar perkataan Alvano tersenyum canggung. Aku tidak beruntung. Revan tersenyum sambil meneguk wine yang ada di dalam gelasnya. Jangan bilang kalau perempuan itu sudah mempunyai kekasih. Tebak Alvano yang sudah tahu bagaimana sifat Revan. Lebih dari kekasih. Alvano menepuk pundak Revan sambil tertawa terbahak-bahak. Mungkin dia bukan wanita yang ditakdirkan untuk kau, bro. Oh iya, apa kau pernah bertemu dengan istriku sebelumnya? Alvano baru ingat kalau Revan yang menolong Anidia waktu malam kebakaran itu. Aku juga baru tahu kalau perempuan yang aku tolong itu istrimu.
Jawab Revan jujur. Aku meninggalkan sesuatu di sana. Saat aku hendak mengambilnya, aku melihat istrimu terjebak dan memanggil nama anak kalian. Jelas Revan meski sedikit berbohong. Mereka mengobrol sampai larut malam. Alvano yang melihat jam sudah semakin larut langsung pamit kepada Revan. Sementara di mansion, Anidia sedang tertidur di dalam kamar kedua anaknya. Dia tertidur di tengah-tengah anaknya. Kaki dan tangan Anidia dijadikan guling oleh kedua anaknya. Anidia terbangun saat jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Dia melihat sekeliling mencari keberadaan anak-anaknya. Ada apa, baby? Anidia melihat wajah tampan suaminya yang semakin hari semakin tampan saja. Kemana kedua anak kita? Mereka ada di kamar mereka, baby. Sekarang tidur lagi. Aku masih ngantuk. Tapi aku harus menyiapkan sarapan untuk mereka dulu, sayang. Aku membayar para pelayan di mansion, baby. Untuk apa juga mereka di sini kalau kamu masih mengerjakan itu semua, Hani? Aku hanya membuat untuk kalian saja, sayang. Tetap saja, Hani. Biarkan aku tidur 30 menit lagi ya. Anidia mengangguk, dia kembali memejamkan matanya dan langsung tertidur pulas. Alvano yang melihat istrinya langsung tertidur menyunggingkan senyumnya. Di meja makan si kembar makan dengan sangat lahap, ditemani oleh Pipit dan Petir yang menumpang makan di sana. Auntie sering-sering aja sarapan di sini. Apalagi kalau Mami sama Dedi nggak ada, ucap Vera sambil mengunyah makanannya. Emang Mami sama Dedi kemana? Tanya Pipit. Kata Auntie if Mami sedang istirahat. Dedi menyuruh Mami istirahat hari ini. Jadi kita harus mau diurus sama suster. Apa mungkin Mami kalian mau punya Dede lagi? Pipit memukul lengan suaminya karena sangat kebiasaan suaminya sangat ceplas-ceplos. Bagus dong. Nanti Fir gak ganggu aku lagi. Xavier yang sedang makan menatap ke arah adiknya sekilas kemudian melanjutkan makanannya kembali. Ke 100